Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmatnya kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, sehingga kita dapat menuntut ilmu bersama di sini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang karenanya beliau telah membawa kita dari zaman peradaban yang jahiliyah menuju zaman atau peradaban yang modern seperti saat ini, yang dimana ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah berkembang pesat seperti yang kita rasakan saat ini. Perkenalkan, di sini saya Farida Wahya Asmara Putri dari kelas 2G Prodi Bimbingan dan Konseling Islam NIM 201221233. Di sini saya akan menyampaikan sedikit ceramah tentang cinta tanah air. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Pancasila. Cinta tanah air merupakan sunnah Rasulullah SAW yang utama. Pengertian cinta tanah air sendiri merupakan perasaan bangga dan ikut memiliki sebuah wilayah tertentu. Perasaan ini diwujudkan dalam sikap rela berkorban untuk melindungi wilayahnya dari berbagai gangguan dan ancaman. Pentingnya rasa cinta tanah air menjadikan sebuah tabiat alamiah manusia yang dimiliki sejak lahir. Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati nurani seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, dan membela sekaligus melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Cinta tanah air berarti membela dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari manapun. Cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang tinggi yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal, yang dapat tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya, serta mencintai adat dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsanya. Syekh Mahmud Ansor, mantan wakil Al-Anzar dan anggota Akademik Riset Islam Mesir, menjelaskan tentang konsep al-waton atau tanah air dalam ajaran Islam, yaitu sebagai sebidang tanah yang dihuni sekelompok orang yang menjadi tempat mata pencaharian dan tempat tinggal tetap bagi mereka, bagi keluarga dan keturunan setelah mereka. Menjadi tugas mereka semua untuk membangun dan melindunginya. Islam telah mengangkat status tanah air sebagai nilai sangat penting keberadaannya. Cinta dan kesetiaan kepada tanah air adalah kewajiban. Siapapun yang memanipulasi konsep-konsep ini dianggap pengkhianat berdasarkan aturan syara dan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, tanah air adalah istilah yang digunakan bangsa Indonesia untuk menyebut seluruh bumi Indonesia yang terdiri dari laut, darat, maupun udara. Istilah ini didasarkan pada konsep wawasan Nusantara yang terbentuk dari
kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Selanjutnya, Syekh Mahmud menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah memberi contoh yang luar biasa bagaimana mencintai tanah air. Ketika hijrah dari Mekah Al-Mukarramah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau berdiri di perbatasan kota Mekah lalu menatapnya dengan sedih. Lantas bersabda, "Alangkah baiknya kau sebagai negeri dan betapa cintanya diriku terhadapmu. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari Mekah, niscaya aku tidak akan tinggal di kota selainmu." Hadis riwayat At-Tirmizi. Seharusnya hadis ini menjadi pembelajaran yang mengajarkan kepada masyarakat dan pemuda khususnya bagaimana memandang tanah air dengan pandangan yang baik, serta menanamkan dalam jiwa cinta tanah air yang setulus-tulusnya, sehingga mereka berusaha untuk mengangkat martabatnya, tidak menghancurkan atau menyabotnya. Karena perbuatan seperti itu bisa dianggap sebagai pengkhianat yang ditolak Islam dan ditolak peradaban serta kemanusiaan. Agama Islam adalah agama pertama yang merealisasikan konsep kewarganegaraan. Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, beliau membangun masjid dan mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, kemudian membuat perjanjian dan fakta dengan non-muslim di kota yang dihuni oleh Yahudi, Kristen, dan Majusi. Perjanjian ini disebut dengan Piagam Madinah. Ketika itu Nabi SAW bersabda kepada Yahudi dan penganut agama lainnya, "Kalian memiliki hak sebagaimana hak yang dimiliki kaum muslim, dan kalian semua mempunyai kewajiban sebagaimana kewajiban yang dibebankan kepada kaum muslimin." Dalam konteks Indonesia dahulu, konon Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan ungkapan hambawatan minal iman. Cinta tanah air merupakan manifestasi dari keimanan. Lalu digerogelkan para kiai, ajengan, tuan guru, dan para ulama seluruh Nusantara. Ungkapan ini membangkitkan sikap bela negara dan dapat menggetarkan mental para penjajah. Dalam konteks sekarang, tugas seorang muslim harus setia dan mencintai tanah airnya, melindungi dan mempertahankan dengan segala cara yang dia miliki dan dia mampu melakukannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, karena sikap ini selaras dengan akal sehat dan didukung akidah Islamiyah dan sunnah Rasulullah SAW. Menurut Saleh bin Ali Abu Arad, guru besar pendidikan Islam di Abha, bahwa seluruh warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi tanah airnya, yaitu dengan cara sebagai berikut. Pertama, mendidik segenap warga sedini mungkin untuk cinta tanah air, antara lain dengan merespon segala bentuk kebaikan dengan respon kebaikan pula. Sebagaimana Al-Quran telah mengajarkan, tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman ayat 60. Yang kedua, membina
rasa saling mencintai di antara sesama anak bangsa dimanapun berada. Sehingga tercipta suasana kerukunan, persaudaraan yang senegeri dan kompak dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Ketiga, menanamkan kecintaan pada tanah air sedini mungkin, memperjelas makna cinta tersebut dalam menunjukkan jalannya yang optimal melalui berbagai institusi pendidikan di masyarakat seperti keluarga, sekolah, masjid, tempat kerja, serta melalui berbagai media, baik berupa bacaan maupun audiovisual. Keempat, setiap anak bangsa bekerja dengan sungguh-sungguh, melakukan segala tugas dan kewajiban demi kehidupan yang berguna bagi dirinya, keluarganya, dan bangsanya. Kelima, menanamkan kepada anak bangsa untuk menghargai kekayaan bangsa dan apa yang dimilikinya, serta melestarikan segala fasilitas yang ada di dalamnya sehingga semua warga negara dapat menikmatinya dan tidak boleh merusak sedikit pun dari alam yang ada. Keenam, berkontribusi aktif dan positif terhadap segala sesuatu yang mengabdi dan memuliakan bangsa dalam bidang apapun, baik kontribusi verbal, praktis, maupun intelektual. Karena pada dasarnya setiap warga harus berkarya yang berguna bagi dirinya dan tanah airnya. Ketujuh, menangani setiap masalah yang mengarah pada pelanggaran keamanan dan keselamatan tanah air dengan cara-cara yang diberikan syariat dan peraturan yang berlaku di suatu negara. Kedelapan, membela tanah air dalam situasi bagaimanapun dan mempertahankannya dilakukan baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, dengan diusahakan dengan semaksimal mungkin. Semua manifestasi kecintaan terhadap tanah air harus didasarkan dalam koridor syariat Islam dan tidak bertentangan dengan segala peraturan yang ada. Mencintai tanah air adalah hal yang sifatnya alami dari diri manusia. Karena sifatnya yang alamiah melekat pada diri manusia, maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran atau nilai-nilai Islam. Meskipun cinta tanah air bersifat alamiah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia mengatur fitrah manusia dalam mencintai tanah airnya. Agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki keseimbangan hidup di dunia maupun di akhirat, berkenaan dengan vonis bahwa cinta tanah air tidak ada dalilnya, maka guna menjawab vonis tersebut perlu kiranya kita mencermati paparan berikut ini. Berikut adalah dalil-dalil tentang bolehnya cinta tanah air atau disunahkannya cinta tanah air. Dalil cinta tanah air dari Al-Quran. Salah satu ayat yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir adalah Al-Quran surat Al-Qasas ayat 85 yang artinya sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembalinya. Para mufasir dalam menafsirkan
Kemudian Syekh Ismail Hakiki Al-Hanifi Al-Halwati wafat 1127 Hijriah. Dalam tafsirnya Rohul Bayan mengatakan, di dalam tafsirnya ayat Quran surat Al-Hajj ayat 85 terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata tanah air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkan permohonannya dengan kembali ke Mekah. Sahabat Umar berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek gersang. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Selanjutnya ayat-ayat yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ulama yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 66 yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian dari mereka. Syekh Wahbah Al-Juhali dalam tafsirnya Al-Munir fi Aqidah wal Syariah wal Mahaj menyebutkan, di dalam firman-Nya terdapat isyarat akan cinta tanah air dan tergantung orang dengannya, dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah dari tanah air. Pada kitabnya Tafsir Al-Wasi, Syekh Wahbah Al-Juhaili mengatakan, di dalam firman Allah, keluarlah dari kampung halaman kamu, terdapat isyarat yang jelas akan ketergantungan hati manusia dengan negaranya, dan isyarat bahwa cinta tanah air adalah hal yang melekat di hati dan hubungan dengannya, karena Allah SWT menjadikan keluar dari kampung tersebut sama beratnya. Kebanyakan orang tidak akan membiarkan sedikit pun tanah dari negerinya manakala mereka dihadapkan pada penderitaan, ancaman, dan gangguan. Ayat Al-Quran selanjutnya yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ahli tafsir kontemporer Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi, yaitu pada Quran surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam tafsir Al-Wadlih menjelaskan ayat di atas sebagai berikut. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa belajar ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat
secara keseluruhan. Kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad dan mempertahankan tanah air juga merupakan kewajiban yang suci, karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang senjata dan juga orang yang berjuang dengan argumentasi dan dalil. Bahwasanya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme dan gambar berkorban, mencetak generasi yang berwawasan cinta tanah air sebagaimana sebagian dari iman, serta mempertahankan tanah air adalah kewajiban yang suci. Inilah pondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan mereka. Ayat-ayat di atas sebagaimana telah menjelaskan oleh para musafir dan dalam kitab tafsirnya masing-masing merupakan dalil cinta tanah air di dalam Al-Quran Al-Karim. Berikut ada juga beberapa dalil cinta tanah air dari hadis. Berikut ini adalah hadis-hadis yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penjelasan para ulama ahli hadis yang dikupas tuntas secara gamblang. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari berpergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju umatnya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban dan Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat 852 Hijriah. Dalam kitabnya Fathul Bari Syahih Bukhari menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil petunjuk. Pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah. Kedua, dalil disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Sependapat dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar, Badr al-Din Al-Aini wafat 855 Hijriah. Dalam kitabnya Ubdatul Khari Syahih Bukhari menyatakan di dalamnya hadis terdapat dalil petunjuk atas keutamaan Madinah, disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.